Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di saat teduh komunitas pemberian hati pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Siapa yang diberkati Tuhan? Ya, haleluya. Kita percaya semua diberkati Tuhan ya. Amin. Oke, sekarang kita akan buka saat teduh kita dengan doa pembuka. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kalau boleh Kau berikan kepada kami istirahat pada malam ini, sehingga pagi ini kembali Kau berikan nafas kehidupan, Kau berikan kepada kami kesehatan dan kesegaran, sehingga kami dapat bangun untuk menikmati hadirat-Mu, untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami sebagai manusia. Kadang masih ada hal-hal yang menyebabkan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami pagi ini, agar kami sungguh layak untuk memberikan terbaik padamu. Ya Allah Roh Kudus yang manis, urapi kami, penuhi kami, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di pagi ini. Untuk kami berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang akan di-sharingkan pada pagi hari ini. Sertai kami semua, juga kami akan melayani-Mu Tuhan, boleh Kau berkati, sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, Engkau harus semakin besar, kami harus semakin kecil. Berkati juga semua peralatan internet yang Tuhan, agar semua ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu semata. Terima kasih, doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan diri sehabis-habisnya bagi kita. Menumpahkan darahnya di kayu salib. Itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari, sahabat terkasih dalam Kristus, kita mau angkat suara kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dengan lagu pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Mari kita siapkan hati. Ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepadamu di pagi hari ini. Kami mau memuji menyembah-Mu. Karena Engkau layak. Engkau sudah begitu baik bagi kami. Kami mau angkat suara kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita mau menyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh yes Tuhan, Engkau baik, Engkau amat sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau berikan semua berkat-berkat-Mu bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya benar Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tuhan, saat ini mengingat kebaikan-Mu, mengingat kasih-Mu yang sudah begitu luar biasa bagi kami. Kami saat ini rindu untuk mempersembahkan persembahan terbaik bagimu Tuhan. Mari sahabat terkasih dalam Kristus, kita saat ini mau menyembah Yesus, menyembah kemuliaan-Nya, meninggikan Dia di tempat yang maha tinggi. Mari kita angkat suara kita untuk menyanyikan lagu Yesus kemuliaan-Mu. Kita angkat tangan kita muliakan Dia. Ya Tuhan, biarlah kami memuliakan-Mu saat ini, menjadi persembahan yang harum bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yesus, kemuliaan-Mu belikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Sekali lagi kita panggil nama Yesus. Yesusku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Angkat suara kita. Beri sembah bagi Dia di tempat maha tinggi. Sekelararabayasi Uryamayase Sekelarayaso Kuryamayase Sekelararabayamase Horyamayase Kedabayase Hilararabayashi Ramayaso Kuryamayasi Kidaba Kidararabayashe Kidararabayashi Hekenamayaso Kilararabayashe Sekerarabayaso Uryamaya Sekerabayashe Mari angkat suara kita. Rasakan kehadirannya.
Shikila rara bara 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 bara. Shikila rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Shikira rara bara 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 shada da 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 da. Bara 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 shada da da da. Bara 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 shada da da da. Kirana sandara katas Shikira rara bara bara katas bara bara bara. mara katas manasya mara katas manasya mara katas manasya mara katas manasya. Mari kita hening, kita dengar suara Bapa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami benar-benar merasakan urapan-Mu. Kami merasakan Engkau melawat kami di tempat kami masing-masing ya Bapa. Engkau jamah kami, Engkau peluk kami. Bapa, Engkau tahu Bapa kerinduan hati anak-anak-Mu yang selalu ingin memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami boleh melakukan semuanya itu. Bapa, firman-Mu merupakan kerinduan bagi diri kami. Ketika kami haus akan firman-Mu, kami Kau perbolehkan untuk mendengar suara-Mu. Pagi ini Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Christine. Berkati dan urapi Christine ya Bapa, agar apa yang keluar dari mulutnya kami percaya itu hanya berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau singkirkan segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, agar kami semakin peka dan semakin mendengar, semakin mengerti apa yang Engkau mau untuk hidup kami melalui firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu, iya dan amin. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pada pagi hari ini tentang percakapan Nikodemus dan Yesus. Sangat berbahagia sekali ya Nikodemus bisa bercakap-cakap langsung dengan Yesus pada saat itu. Setelah saya baca bacaan ini, ada timbul beberapa pertanyaan di dalam batin saya. Siapa Nikodemus itu? Saya berpikir kalau saya tidak tahu siapa Nikodemus,
maka saya tidak akan tahu apa pesan Tuhan yang disampaikan di dalam percakapan itu. Nikodemus adalah seorang Farisi yang merupakan pemimpin agama orang Yahudi, yang artinya Nikodemus pasti paham hukum Taurat dan pasti melaksanakan hukum Taurat secara taat dan ketat. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa dia menemui Yesus malam hari? Kita tahu bahwa kedudukan Nikodemus sangatlah tinggi sebagai pemimpin agama Yahudi saat itu. Dan seorang Farisi saat itu adalah sangat anti dengan ajaran Yesus. Pertanyaan ketiga, mengapa dia mau menemui Yesus? Padahal dia sudah tahu tentang hukum Taurat. Karena alasan utamanya adalah karena dia membuka hati sebagai hati seorang murid yang mau belajar dari Yesus dan sudah melihat banyak mujizat yang dibuat Yesus. Saat itu banyak sekali yang melihat mujizat Yesus. Tapi nggak semua orang mau menerima Yesus. Karena apa? Karena tidak membuka hati. Jadi mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa tujuan Yesus ada di dunia ini. Yang keempat ialah pesan Yesus melalui percakapan ini untuk kita semua pada pagi hari ini. Yesus mau kita semua lahir kembali dan mempunyai hati seorang murid. Lalu apa yang dimaksud Yesus dengan istilah lahir kembali? Apabila kita membaca bacaan Yohanes ini dari awal, dijelaskan dari Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang lahir bukan dari darah atau dari kehendak daging atau dari kehendak manusia, melainkan dari kehendak Allah. Lahir kembali adalah sikap hati kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan untuk menekankan pentingnya iman yang sungguh-sungguh dalam karya keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus. Ini sedikit ada hubungannya dengan renungan tentang tahapan orang dari yang tidak mengenal Yesus menjadi hamba, kemudian menjadi murid, yang saya bawakan beberapa waktu saat teduh beberapa hari yang lalu. Lahir kembali juga merupakan proses yang membuat kita kembali menerima Yesus di dalam hati kita. Dan Tuhan Allah memberi kuasa kepada kita yang menerimanya untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi, kita menjadi anak-anak Allah bukan karena berdasar keturunan, berdasar silsilah, keluarga, atau usaha kita sendiri. Tetapi pada kuasa Allah yang memberikan kehidupan baru melalui iman dalam Yesus Kristus. Pada bacaan tadi, anak-anak Allah lahir bukan dari darah, kehendak daging atau kehendak manusia, tetap dari Allah. Ini menekankan bahwa kelahiran baru yang dimaksudkan adalah kelahiran rohani, bukan kelahiran jasmani, yang terjadi melalui karya Allah, kuasa Allah dalam hati seseorang, yang mungkin tidak dipahami oleh akal manusia, tetapi diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam mengubah hati dan pikiran seseorang, menjadikannya baru dalam Kristus, dan membawa perubahan yang mendalam dalam hidup kita. Sepenuhnya merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang kita sambut melalui iman kita di dalam Yesus Kristus.
Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini diingatkan bahwa kita tidak boleh sombong, karena kita diselamatkan itu karena iman kita, dan itu benar-benar kasih karunia dari Allah. Proses kelahiran baru dan pembaruan rohani ini dilakukan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kelahiran kembali ini merupakan gambaran dari proses pertobatan dan regenerasi rohani yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita mau untuk kembali menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka karya Allah yang didorong oleh rahmat dan kuasa-Nya dilakukan melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita dan hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempunyai hati yang sungguh menerimanya dengan iman kita saat ini? Kita dapat menjawab pertanyaan itu di dalam diri kita masing-masing. Pada ayat berikutnya, Yesus berkata, angin bertiup kemanapun ia mau, dan kamu mendengar suaranya, tetapi kamu tidak tahu dari mana datangnya, atau kemana perginya. Jadi ini terjadi pada siapapun yang lahir dari roh. Angin dan roh adalah bebas dan tidak dapat dikendalikan oleh kita. Asal-usulnya adalah misteri, nasibnya juga adalah misteri. Tapi kita bisa belajar banyak hal dari angin. Ini seperti nelayan yang waktu mau menangkap ikan. Harus tahu arah anginnya kemana. Setelah itu, kemudian dia harus memasang layar menurut arah angin itu. Yesus memberikan contoh tindakan Roh Kudus seperti angin. Apa yang diungkapkan dalam perumpamaan tentang angin ini kepada kita adalah mengenai tindakan Roh Allah adalah dalam kehidupan kita dan arah hidup kita. Sudahkah kita mengatur layar hidup kita sesuai dengan arah angin, yaitu arah Roh Kudus? Kita tahu juga iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nikodemus hanya percaya ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan pemikirannya sendiri sebagai seorang Farisi. Maka imannya belumlah sempurna saat itu, hanya terbatas pada pengetahuan dan pemahamannya saja. Namun di sisi lain, tetap ada iman dalam Nikodemus. Ketika dia mau datang ke Yesus, menganggapnya sebagai guru dan mendengarkan jawaban Yesus. Ada penerimaan akan Yesus dalam dirinya. Ada telinga yang ingin mendengar kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Tahu arahnya, mengarahkan arah hati, baru bertindak. Mendengarkan ajarannya, belajar darinya, dan memberikan penghiburan bagi mereka yang letih lesu. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Allah. Penting memiliki telinga murid, agar kita dapat memahami ajaran-ajaran Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan telinga hanya mendengar dari kiri, keluar dari kanan, tetapi mengerti makna yang tersembunyi di dalam setiap ajarannya. Dengan telinga murid, kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan kehendak Allah dan rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Karena seperti kita tahu, rencana Tuhan adalah yang terindah buat kita. Jangan lupa ayat yang beberapa waktu lalu saya bawakan di saat teduh, bahwa dikatakan setiap pagi dia menajamkan pendengaran kita. Proses setelah mendengarkan adalah belajar mengenal Yesus lebih dalam. Dengan kita mendengar firman-Nya, proses selanjutnya adalah memiliki hati seorang murid. Apakah hati seorang murid itu? Hati seorang murid adalah hati yang senantiasa mau belajar darinya.
datang kepadanya, mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dalam setiap firman-Nya. Saat Nikodemus menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi, dan jawaban Yesus, apakah kamu seorang guru di Israel dan tidak mengetahui hal itu merupakan pertanyaan sebagai tamparan buat Nikodemus. Karena kita tahu Nikodemus adalah seorang guru Israel, tapi dia mengatakan ada hal yang di luar batas pemikirannya. Sesuatu yang tidak dapat hanya dengan usaha pemikirannya sendiri. Yesus juga menegurnya, kok seorang guru rohani tidak paham, bahkan tidak tahu tentang konsep lahir baru ini. Mendengarkan firman Tuhan tanpa ada usaha untuk belajar dan memahami makna Tuhan akan menjadi sia-sia. Hati seorang murid adalah hati yang senantiasa ingin belajar kepada kebenaran sejati. Melalui belajar darinya, kita dapat mengerti kehendak Allah, tumbuh dalam iman, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seseorang tidak akan bisa dididik dengan firman jika dia tidak percaya pada Tuhan maupun kebenaran dari setiap firman-Nya. Karena pandangan manusia yang terbatas membutuhkan Roh Kudus untuk bisa mencapai kebenaran sejati dalam Yesus Kristus. Maka pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua adalah kita perlu lahir kembali. Karena lahir kembali juga adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang untuk menghasilkan transformasi rohani. Ini menekankan bahwa proses ini bukanlah hasil dari usaha manusia semata. Jadi kita jangan pernah sombong. Tetapi ini merupakan campur tangan aktif Roh Kudus. Iman pada Yesus sebagai anak manusia yang diangkat akan membawa keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Yang perlu kita ingat, memiliki telinga murid untuk mendengar firman Tuhan, memiliki hati murid untuk belajar dari firman-Nya, memiliki lidah murid untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan surgawi bagi semua orang yang ada di dekat kita, terutama untuk yang letih lesu dan haus akan kebenaran. Kita harus mencontoh Nikodemus, seorang Farisi yang memiliki hati murid, hati yang senantiasa mau belajar akan Tuhan, mau datang kepada Yesus dan menerima pembelajarannya. Terima kasih. Itulah renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Melalui santapan rohani-Mu pagi ini ya Bapa. Melalui firman-Mu pagi ini, kami jadi tahu, untuk menjadi anak-Mu, kami harus dilahirkan kembali, dan mempunyai hati seorang murid. Bapa, kami manusia penuh kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon Bapa, dengan penuh kerendahan hati, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua dan keluarga kami, supaya kami mempunyai telinga murid untuk mendengar firman-Mu, memiliki hati murid untuk mau belajar firman-Mu, dan memiliki lidah untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan surgawi. Bapa, kami juga berterima kasih, Kau satukan kami di dalam komunitas pemulihan hati ini. Melalui hamba-Mu, Pak Paulus dan Vila, kami kepadamu. Bapa, urah kami, Pak Paulus, Civila, dan para pelayan yang ada di dalam komunitas pemulihan hati ini, berikanlah kami kesatuan hati, supaya kami benar-benar tulus melayani-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga berdoa untuk Prihatin nanti malam. Undanglah para remaja untuk mendekat kepadamu nanti malam, untuk menerima pengajaran dari-Mu, supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Kau bentuk pribadi mereka sesuai dengan kehendak-Mu, supaya bisa secitra dan segambar seperti-Mu ya Bapa.
Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Saat ini kami mau satukan dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Dan juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.